Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih anemia gizi besi pada ibu hamil? Jadi, saya akan menjelaskan tentang pemahaman dan pengertian dari anemia gizi besi pada ibu hamil. Anemia gizi besi pada ibu hamil merupakan kondisi kurangnya zat besi yang dibutuhkan oleh ibu dan janin sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan, pusing, bahkan komplikasi pada kehamilan. Jadi di sini saya akan menjelaskan etiologi anemia gizi besi pada ibu hamil. Yang pertama, asupan yang tidak cukup atau kekurangan asupan makanan yang mengandung zat besi. Yang kedua, penyerapan nutrisi yang buruk, seperti proses penyerapan zat besi di dalam tubuh yang tidak efisien. Yang ketiga, kehilangan darah yang berlebihan, misalnya akibat pendarahan saat melahirkan. Patofisiologi anemia gizi besi pada ibu hamil. Gangguan hemostasisis, kurangnya zat besi, mengganggu pembentukan sel darah merah. Komplikasi pada janin. Anemia pada ibu hamil dapat berdampak negatif pada kesehatan janin. Dampak pada fungsi tubuh, menyebabkan kelelahan dan penurunan aktivitas fisik sehari. Baiklah, selanjutnya terapi gizi yang dianjurkan anemia. Yang pertama, suplementasi zat besi. Yang kedua, perbaikan pola makan, pemberian suplemen zat besi sesuai dengan kebutuhan, mengonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging, sayuran berdaun hijau, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, perawatan medis, konsultasi dengan dokter untuk perawatan lanjutan. Nah, yang selanjutnya ada preeklamsi. Kalian tahu nggak sih apa itu preeklamsi? Jadi saya akan menjelaskan pengertian dari preeklamsi. Preeklamsi adalah suatu kondisi kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi, protein dalam urin, dan disfungsi organ tertentu. Kondisi ini biasanya membahayakan ibu dan janin. Etiologi. Yang pertama, faktor genetik. Riwayat keluarga dengan riwayat preeklamai meningkatkan resiko. Yang kedua, teori imunologi. Respon abnormal terhadap sistem kekebalan tubuh terhadap plasenta. Yang ketiga, gangguan vaskular. Gangguan pembuluh darah bisa menyebabkan preeklamasi. Patofisiologi, ketidakseimbangannya hormonal. Ketidakseimbangannya hormonal seperti estrogen dan proestrogen dapat mempengaruhi sistem yang mengatur mual, dehidrasi dan malnutrisi. Muntah yang persisten dapat menyebabkan penghindari dan kerusakan gizi. Metabolin dan psikologi. Faktor-faktor metabolin dan psikologis juga berperan dalam patofisiologi hiperemesis gladiarium. Terapi yang diberikan monitor tekanan darah. Pemantauan tekanan darah berkala diperlakukan untuk memantau kondisi reposisi, istirahat total, dan posisi selentang untuk meningkatkan aliran darah ke jenis obat-obatan, pemberian obat penurunan tekanan darah jika kondisi memburuk. Nah, yang ketiga ada hiperemesis gravidarum. Pengertian dan pemahaman dari hiperemesis gravidarum adalah suatu keadaan mual dan muntah hebat yang terjadi saat hamil, lebih parah daripada morning sickness. Etiologi. Faktor penyebab. Etiologi mual dan muntah hebat saat hamil dapat dipengaruhi oleh faktor hormonal dan faktor psikologis. Kemudian dampak hormonal. Perubahan hormon, khususnya hormon kehamilan, dapat memicu gejala mual dan muntah yang parah. Faktor psikologis. Stres saat kehamilan juga dapat berperan dalam intensitas mual dan muntah yang dialami seseorang ibu hamil. Patofisiologi. Kerusakan pembuluh darah merusak pembuluh darah di plasenta, ginjal, hati, otak, dan mata. Gangguan aliran darah menyebabkan ketidakseimbangannya aliran darah ke berbagai organ. Kerusakan endotelium, pelepasan faktor-faktor yang merusak fungsi endotel pembuluh darah.
dukungan psikologis. Tetapi yang dianjurkan yang pertama pemantauan medis pada kondisi kesehatan ibu hamil secara berkala untuk menangani gejala hiperemesis terapi jarum. Yang kedua, pemberian cairan dan nutrisi. Yang ketiga, perhatikan agar ibu hamil tetap terhidrasi dan mendapatkan nutrisi yang cukup.